Dari panggung hiburan hingga medan perang, siapa sangka seorang komedian bisa menjadi pemimpin bangsa. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah asal-usul Volodymyr Zelensky, dari komedian hingga menjadi presiden Ukraina. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir pada tanggal 25 Januari 1978 di Kryvyi Rih, kota dengan sejarah panjang yang dikenal sebagai pusat industri yang berkembang pesat. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Ayahnya, Alexander Zelensky, adalah seorang profesor di bidang ilmu komputer, sementara ibunya, Rima Zelenska, berprofesi sebagai insinyur. Dari kecil ia sudah dikelilingi oleh semangat belajar dan kerja keras yang ditanamkan oleh orang tuanya. Sejak duduk di bangku sekolah, Zelensky menunjukkan bakat dalam seni pertunjukan. Ia tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga kepercayaan diri saat berbicara di depan banyak orang. Kegemarannya dalam berakting dan meniru suara membuatnya sering tampil dalam berbagai acara sekolah. Meskipun banyak orang menyuruhnya untuk memilih jalur karir yang lebih umum, Zelensky tetap mengikuti passionnya di dunia seni. Tidak ada yang menyangka, keterampilannya dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain kelak akan menjadi modal berharga dalam perjalanan hidupnya. Meski memiliki bakat seni sejak kecil, Zelensky memilih jalur pendidikan yang berbeda. Ia menempuh studi di Kyiv National Economic University dan mengambil jurusan hukum. Namun dunia seni tetap menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Saat menjadi mahasiswa, ia aktif dalam berbagai kompetisi seni, khususnya di bidang komedi dan teater. Salah satu pencapaiannya adalah bergabung dengan KVN, kompetisi komedi yang sangat populer di negara-negara bekas Uni Soviet. Bakatnya dalam komedi segera menarik perhatian. Dengan kecerdasan, kecepatan berpikir, dan gaya humor yang segar, Zelensky bersama timnya Quartal 95 menjadi juara di berbagai kompetisi. Inilah awal mula perjalanannya menuju dunia hiburan profesional. Setelah sukses di KVN, Zelensky dan rekan-rekannya mendirikan Quartal 95, sebuah perusahaan produksi yang fokus pada hiburan, terutama program komedi. Tak butuh waktu lama, Quartal 95 menjadi salah satu tim komedi paling terkenal di Ukraina dan Rusia. Program-program Quartal 95 sukses besar di televisi. Gaya humor mereka yang tajam namun tetap menghibur, membuat mereka memiliki jutaan penggemar. Zelensky tak hanya tampil sebagai aktor, tetapi juga menjadi produser dan penulis skenario. Dalam berbagai wawancara, Zelensky selalu menekankan bahwa misinya adalah membawa kebahagiaan dan menyampaikan kritik sosial melalui humor. Tanpa disadari, pengalaman ini menjadi latihan yang sangat berharga bagi dirinya di masa depan. Pada tahun 2015, Quartal 95 merilis sebuah serial televisi berjudul Servant of the People. Dalam serial ini, Zelensky berperan sebagai seorang guru sekolah yang tanpa diduga menjadi presiden Ukraina setelah pidato kritisnya tentang politik viral di media sosial. Serial ini menjadi sangat populer karena menggambarkan impian masyarakat tentang pemimpin yang jujur dan dekat dengan rakyat. Tak hanya sukses sebagai hiburan, Servant of the People juga menyentuh hati banyak orang. Serial ini seolah menjadi cerminan harapan rakyat Ukraina akan perubahan politik yang lebih baik. Kemarahan masyarakat Ukraina atas kepemimpinan yang dipenuhi skandal korupsi serta kesulitan ekonomi yang sedang mereka hadapi membuat mereka ingin perubahan yang nyata, sehingga serial ini seperti perwakilan isi hati mereka. Revolusi Euromaidan tahun 2014 dan aneksasi Crimea oleh Rusia, serta perang di Donbas juga meningkatkan seruan akan reformasi dan kepemimpinan yang kuat. Tanpa disadari, kisah fiksi ini menjadi inspirasi bagi perubahan nyata. Melalui humor, Zelensky tidak hanya menghibur tetapi juga menyampaikan pesan politik yang kuat. Pada malam pergantian tahun 2018 ke 2019, Zelensky membuat pengumuman yang mengejutkan banyak pihak. Terinspirasi oleh peran presiden dalam serialnya, Zelensky memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden. Ia secara resmi mencalonkan diri sebagai presiden Ukraina.
Tidak ada latar belakang politik, tidak ada pengalaman di pemerintahan, namun ia membawa harapan baru bagi rakyat. Kampanyenya berbeda dari kandidat lain. Tanpa jargon politik yang berbelit-belit, ia menggunakan media sosial dan pendekatan langsung untuk berkomunikasi dengan rakyat. Pesannya sederhana, transparansi, pemberantasan korupsi, dan perubahan nyata. Zelensky memprioritaskan pemberantasan korupsi sistemik, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta upaya penyelarasan Ukraina dengan institusi barat seperti Uni Eropa dan NATO. Sejak aneksasi Crimea pada tahun 2014, Ukraina menghadapi tekanan besar dari Rusia, sehingga Zelensky melihat NATO sebagai solusi utama untuk melindungi kedaulatan Ukraina dari agresi Rusia. Zelensky menganggap dengan bergabung ke NATO, mereka akan mendapat bantuan militer tambahan dari NATO, sehingga dengan dukungan yang ia serukan ini, Zelensky mendapat nilai lebih di mata rakyat Ukraina dalam pemilu yang ia ikuti. Dalam putaran kedua pemilu, hasilnya mencengangkan. Zelensky menang telak dengan lebih dari 70% suara, mengalahkan petahana Petro Poroshenko. Ini adalah salah satu kemenangan politik terbesar dalam sejarah Ukraina. Dari seorang komedian hingga presiden Ukraina, perjalanan Zelensky adalah bukti bahwa harapan rakyat bisa merubah segalanya. Namun, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Pada 20 Mei 2019, Volodymyr Zelensky secara resmi dilantik sebagai presiden Ukraina. Dalam pidato pertamanya, ia menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan nyata bagi rakyat, memberantas korupsi, dan membangun kembali kepercayaan terhadap pemerintah. Pidato Zelensky menegaskan komitmennya terhadap reformasi dan keterbukaan dalam pemerintahan. Salah satu langkah awalnya adalah membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu legislatif baru. Hasilnya, partai yang ia dirikan, Servant of the People, memenangkan mayoritas kursi di parlemen, memberinya dukungan politik yang kuat untuk menjalankan reformasi. Sebagai presiden baru, Zelensky menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah reformasi anti korupsi, sebuah isu yang telah lama menghantui Ukraina. Dengan dukungan mayoritas di parlemen, ia mulai memperkenalkan kebijakan baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, seperti halnya setiap pemimpin, ia tidak selalu mendapatkan dukungan penuh. Beberapa kebijakannya menuai kritik, terutama dari kalangan oposisi dan elit politik lama yang merasa terancam oleh perubahan yang ia usung. Zelensky juga mulai memainkan peran penting di panggung internasional. Ia berusaha mempererat hubungan dengan negara-negara barat dan mencari dukungan untuk meningkatkan ekonomi serta keamanan Ukraina. Sejak awal masa jabatannya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Volodymyr Zelensky adalah ketegangan geopolitik dengan negara tetangga. Konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun semakin memanas, menempatkan Ukraina dalam situasi yang sulit. Sebagai presiden, Zelensky berusaha mencari solusi damai melalui diplomasi. Ia melakukan negosiasi dengan pemimpin dunia, berharap dapat menemukan jalan keluar yang menguntungkan bagi Ukraina. Pada 2020, Ukraina ditetapkan sebagai mitra kesempatan yang dipertinggi atau Enhanced Opportunities Partner oleh NATO, memperdalam kerjasama militer antara Ukraina dan negara-negara anggota NATO, terutama Amerika Serikat. Namun kegigihan Zelensky untuk bergabung dengan NATO justru membuat Rusia semakin merasa terancam karena bergabungnya Ukraina di NATO dianggap sebagai garis merah keamanan bagi Rusia. Dampaknya, dunia dikejutkan oleh sebuah peristiwa besar, invasi militer yang mengancam kedaulatan Ukraina. Pada awal 2021, Rusia mulai memobilisasi pasukan dalam jumlah besar di perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran internasional. Pada akhir 2021, sekitar 100.000 tentara Rusia dikerahkan di sekitar Ukraina. Rusia menuntut jaminan keamanan, termasuk larangan Ukraina bergabung dengan NATO dan penarikan pasukan NATO dari Eropa Timur. Hubungan Ukraina dengan NATO telah menjadi sorotan utama dalam politik internasional, terutama sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Sejak merdeka dari Uni Soviet pada 1991,
Ukraina mulai menjalin hubungan dengan NATO melalui program Partnership for Peace pada 1994. Pada 2008, NATO menyatakan bahwa Ukraina akan menjadi anggota di masa depan dalam deklarasi Bukares meski tanpa timeline yang konkret. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO semakin kuat setelah Revolusi Oranye tahun 2004 dan Euromaidan tahun 2014 yang menunjukkan aspirasi rakyat Ukraina untuk lebih dekat dengan Barat. Pada 2019, Presiden Volodymyr Zelensky mengamandemen konstitusi untuk menetapkan integrasi dengan NATO dan Uni Eropa sebagai tujuan nasional. Namun, upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO menghadapi tantangan besar. Rusia secara tegas menentang keanggotaan Ukraina, menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya. Proses aksesi NATO juga membutuhkan reformasi politik, ekonomi, dan militer yang signifikan, serta persetujuan dari semua 30 negara anggota. Selama invasi Rusia 2022, Zelensky meminta NATO untuk mempercepat proses keanggotaan, tetapi NATO menolak karena khawatir akan memicu eskalasi konflik dengan Rusia. Sebagai gantinya, NATO meningkatkan bantuan militer ke Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara, artileri, dan pelatihan militer sambil memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur. Meski keanggotaan penuh masih menjadi tujuan jangka panjang, NATO terus mendukung Ukraina melalui bantuan militer, keuangan, dan politik. Zelensky juga aktif memanfaatkan dukungan internasional untuk mendorong NATO agar lebih proaktif. Di tengah invasi Rusia, hubungan Ukraina-NATO terus berkembang dengan fokus pada pertahanan bersama dan stabilitas regional. Pada 24 Februari 2022, Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina. Serangan itu dimulai dengan serangan rudal dan artileri ke kota-kota besar di Ukraina, termasuk Kiev, Kharkiv, dan Mariupol. Rusia menyatakan tujuannya adalah denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina, klaim yang ditolak oleh dunia internasional. Tujuan sejati diyakini adalah menggulingkan pemerintah Ukraina yang pro-Barat dan menegaskan dominasi Rusia di wilayah tersebut. Serangan ini menjadi salah satu ujian terberat dalam kepemimpinan Zelensky. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, Zelensky memilih untuk tetap berada di ibu kota bersama rakyatnya. Dalam berbagai pidato yang disiarkan ke seluruh dunia, ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerah. Sikapnya yang tegas dan keberaniannya menginspirasi banyak orang, baik di dalam maupun di luar negeri. Invasi ini memicu kecaman global. NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Banyak negara juga memberikan bantuan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Dengan situasi yang semakin sulit, Zelensky bergerak cepat untuk mencari dukungan internasional. Melalui berbagai pertemuan dengan pemimpin dunia dan pidato di forum internasional, ia berhasil mendapatkan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan bagi Ukraina. Dukungan dari berbagai negara semakin menguat, tetapi tantangan yang dihadapi Ukraina masih jauh dari selesai. Meski kalah jumlah dan persenjataan, Ukraina berhasil melakukan perlawanan sengit dengan bantuan senjata dari Barat dan taktik gerilya yang efektif. Selama perang melawan invasi Rusia yang dimulai pada Februari 2022, Presiden Volodymyr Zelensky telah menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina, memobilisasi rakyat, dan mendapatkan dukungan internasional. Zelensky mengumumkan mobilisasi umum untuk memperkuat angkatan bersenjata di Ukraina. Semua pria berusia 18-60 tahun dilarang meninggalkan negara dan diharapkan siap bertugas jika diperlukan dan membentuk serta mempersenjatai pasukan pertahanan teritorial yang terdiri dari warga sipil untuk melawan invasi Rusia di tingkat lokal. Zelensky juga secara aktif meminta bantuan senjata, amunisi, dan dana dari negara-negara NATO dan sekutu Ukraina. Ini termasuk sistem pertahanan udara, drone, dan kendaraan lapis baja. Ia mendorong negara-negara Barat untuk memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia, termasuk embargo energi dan pengucilan finansial.
Keputusan-keputusan ini berupaya agar mempercepat proses aplikasi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dan terus menegaskan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Partai pro-Rusia dan media propaganda juga diblok olehnya, serta mengkoordinasikan jalur pengungsian untuk warga sipil yang terlibat di lokasi perang. Salah satu negara yang paling banyak membantu Ukraina dalam melawan invasi Rusia adalah Amerika Serikat. Biden memimpin upaya Amerika Serikat untuk memberikan bantuan militer, ekonomi, dan diplomatik ke Ukraina. Di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat telah mengirim miliaran dolar dalam bentuk senjata, amunisi, dan sistem pertahanan seperti HIMARS dan Patriot. Biden juga memimpin koalisi internasional untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan mengisolasi Kremlin di panggung global. Selain itu, Biden secara pribadi mengunjungi Kiev pada Februari 2023 untuk menunjukkan solidaritas Amerika Serikat dengan Ukraina. Amerika Serikat menjadi penyumbang utama bantuan militer, mengirimkan sistem pertahanan udara seperti Patriot dan NASAMS, rudal Javelin, artileri HIMARS, serta amunisi dan drone. Selain itu, Amerika Serikat memberikan pelatihan militer dan intelijen strategis kepada Ukraina untuk membantu melawan invasi Rusia. Di sisi ekonomi, Amerika Serikat memimpin upaya internasional untuk mengisolasi Rusia dengan memperlakukan sanksi finansial, embargo energi, dan pembekuan aset oligarki serta pejabat Rusia. Secara diplomatik, Amerika Serikat menggalang koalisi global untuk mendukung Ukraina, mengucilkan Rusia di forum internasional, dan mendorong aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Amerika Serikat juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Ukraina dan berkomitmen untuk membantu rekonstruksi pasca perang. Meskipun menghindari konflik langsung dengan Rusia, Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Melalui berbagai langkah ini, Amerika Serikat telah membantu Ukraina bertahan melawan agresi Rusia sambil memperkuat aliansi transatlantik dan mendorong stabilitas global. Tapi di masa kepemimpinan Trump di Amerika Serikat, ia mengkritik sekutu NATO termasuk Ukraina karena dianggap tidak membayar cukup untuk pertahanan mereka. Pada 2019, Trump menahan bantuan militer ke Ukraina yang memicu skandal pemakzulan setelah terungkap bahwa dia meminta Presiden Zelensky untuk menyelidiki Joe Biden dan keluarganya sebagai imbalan atas bantuan tersebut. Meskipun Trump akhirnya melepaskan bantuan itu setelah tekanan politik, sikapnya terhadap Ukraina sering dianggap tidak konsisten dan lebih fokus pada kepentingan pribadi. Trump juga memuji Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa kali yang menimbulkan kekhawatiran tentang prioritasnya dalam hubungan Amerika Serikat dan Ukraina. Di medan perang, Ukraina melancarkan serangan balik besar-besaran sejak Juni 2023 dengan dukungan senjata barat dan berhasil merebut kembali beberapa wilayah di selatan dan timur. Namun Rusia membangun pertahanan berlapis dan terus menyerang infrastruktur energi serta kota-kota sipil di Ukraina. Pada tahun 2025, Volodymyr Zelensky tetap menjadi presiden Ukraina dan simbol perlawanan terhadap invasi Rusia. Dia terus memimpin negaranya dari Kiev meskipun ancaman serangan Rusia masih tinggi dan secara rutin menyampaikan pidato motivasi kepada rakyat Ukraina serta komunitas internasional melalui media sosial dan konferensi video. Popularitasnya di dalam negeri tetap tinggi karena keberanian dan kepemimpinannya selama perang. Dampak kemanusiaan perang ini sangat besar, dengan puluhan ribu korban jiwa dan jutaan pengungsi. Serangan Rusia terhadap infrastruktur energi telah menyebabkan pemadaman listrik dan kekurangan pemanas, terutama menjelang musim dingin. Di sisi internasional, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara NATO terus memberikan bantuan militer dan keuangan ke Ukraina, sementara sanksi ekonomi terhadap Rusia semakin diperketat. Meskipun upaya perdamaian terus dilakukan, negosiasi terhambat oleh perbedaan yang besar antara Ukraina dan Rusia. Ditambah dengan keberpihakan Trump ke Rusia, membuat Ukraina semakin terpojok. Mampukah Zelensky menjadi pemimpin yang membawa perdamaian ke Ukraina seperti janji kampanye awalnya? Ataukah ia akan mengakhiri masa jabatannya dengan negara yang semakin porak-poranda? Dari seorang komedian hingga menjadi presiden,
Zelensky berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya melalui kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan. Namun siapa sangka kebijakan yang ia ambil justru memperparah konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun antara Ukraina dan Rusia. Ia mungkin bukan pemimpin yang sempurna, tapi keberaniannya untuk bertahan dengan rakyatnya di masa invasi Rusia yang semakin intens menunjukkan bahwa ia adalah seorang kepala negara yang mencintai rakyat dan negaranya. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.